Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Agung Reski Pujiawan dengan NIM F1G121015. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang internet dan cara kerja internet. Baik, yang pertama di sini ada apa itu internet? Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau biasa disingkat dengan TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Internet terdiri dari sejumlah besar jaringan independen. Yang menarik dari sistemnya adalah ia terbagi secara menyeluruh. Tidak ada kendali pusat yang memutuskan bagaimana paket dirutekan atau di mana potongan jaringan dibentuk atau bahkan siapa yang saling berhubungan. Ini semua adalah keputusan bisnis yang dibuat secara independen oleh operatornya. Baik, next. Nah, internet ditemukan oleh dua orang. Yang pertama ditemukan oleh Robert E. Hahn. Nah, beliau menciptakan protokol TCP atau IP, yaitu protokol yang digunakan untuk pertukaran data pada jaringan internet. Baik, penemu keduanya di sini ada Vinton G. Cerf. Nah, beliau adalah seorang ilmuwan komputer kebangsaan Amerika Serikat yang membantu dalam pembuatan protokol TCP atau IP yang menjadi basis dari jaringan internet itu sendiri. Baik, di sini ada bagaimana sih cara kerja dari sebuah internet. Nah, jadi cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antara server-server di seluruh dunia. Internet bekerja dengan sangat cepat karena didukung oleh satelit yang memancarkan gelombang internet ke seluruh dunia. Setiap server yang ada di dunia ditandai oleh alamat IP yang berbeda-beda. Alamat IP server inilah yang menjadi pergerak penghubung antara pengguna internet dengan akses internetnya. Nah, pada cara kerja internet di sini telah dijelaskan di video. Jadi di dalam internet itu ada sebuah klien dan ada sebuah server, yang dimana sebuah klien dan server ini ditujukan pada komputer server. Next. Di sini ada istilah-istilah dalam internet. Yang pertama itu ada Internet of Things, yang kedua ada client server, yang ketiga ada web server. Nah, istilah yang pertama adalah istilah Internet of Things. Nah, istilah Internet of Things itu memungkinkan benda-benda yang terjadi itu berdiri sendiri, yang akhirnya dia terkoneksi dengan internet. Interconnection berarti adalah keterhubungan. Kalau kita melihat ilustrasi ini, berarti singkatnya kalau internet itu adalah ada dua komputer. Baik, istilah yang kedua di sini ada client server. Istilah client server komputer. Nah, di sini ada komputer client dan komputer server. Nah, itu sudah sangat familiar lah di kalangan kita. Jadi, ketika kita berada di klien, kemudian kita mengakses sebuah komputer, entah di mana berada, maka dia akses komputer yang Anda bisa akses itu disebut sebuah server atau disebut sebagai server. Ya, kira-kira begitulah. Oke. Istilah berikutnya di sini ada web server. Istilah web server sendiri ilustrasinya adalah seperti halnya perpustakaan yang besar, di mana di sana ada koleksi buku-buku bacaan yang bisa diambil oleh atau kita untuk dibaca sebagai pengunjung. Nah, jadi ini kita bisa bayangkan bahwa kita ini sebagai pengunjung di perpustakaan. Nah, perpustakaannya itu adalah web server. Nah, yang bisa kita jalankan 24 jam atau bisa kita kunjungi 24 jam tanpa hentinya. Oke. Berikutnya di sini ada cloud computing. Nah, di sini cloud computing itu ada istilah lainnya. Nah, istilah lainnya itu adalah interconnection network. Nah, jadi pada umumnya kalau untuk zaman sekarang itu kita sering menyebutnya dengan cloud computing. Nah, cloud computing adalah
atau komputasi awan adalah metode penyimpanan berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Nah, jadi bisa disimpulkan cloud computing ini adalah penyimpanan online. Jadi kita tidak perlu menakutkan adanya resiko kerusakan pada alat. Nah, kan biasa kita menyimpannya, misalnya kita menyimpan di memori, kan kalau memorinya rusak bisa jadi data kita juga ikut hilang. Beda dengan cloud computing ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.